Maka pada siang hari ini menjelang sore, ya, karena tadi Ustaz Sutrisno, Kang Heri udah bisikin saya, saat kita sebelum acara udah makan, Ustaz doang yang belum. Nah, jadi kalau kelamaan takut dingin makanannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama apa? Fatasaddaq, bersedekah untuk orang tua kita. Ini sahibul hajat pasti punya orang tua ya Pak? Masih punya orang tua? Tinggal satu, ibu apa bapak? Oh mertua, kalau orang tua udah nggak ada. Nah, orang tua sudah tidak ada, mertua tinggal satu. Tapi nggak niat mau nyari mertua lagi ya, enggak ya? Cukup lah satu aja cukup. Saya aja udah nggak ada mertua, satu sama. Jadi tuan rumah sohibul hajat menyiapkan jeruk, pisang, kue, ya. Cuma saya onde-ondenya tadi saya cari ada di luar. Ini adalah bentuk sedekah. Jadi arisan ini Pak, jangan salah, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul ya, bukan hanya sekedar ngopi, ngerokok bareng, bertemu silaturahim sebulan sekali. Yang mana nih pasti punya kesibukan masing-masing. Belum tentu Pak bisa ketemu sebulan sekali kalau nggak ada di arisan. Iya. Betul ya Pak ya? Kita bisa tukar pikiran, kita bisa saling curhat, kita bisa saling kasih informasi. Misalkan Kang Heri dagang mie ayamnya sepi selama sebulan, ternyata ketemu teman di sini. Kang Heri, itu ada pesanan mie ayam nih, 1000 porsi, gitu. Tapi harga goceng. Minimal dengan silaturahim, dengan kita bertemu, itu akan menjadikan asbab banyak hal manfaat. Maka ketika orang tua sudah tidak ada, ayo kita kasih jajan orang tua kita Pak. Dengan apa? Dengan sedekah. Jumatan bawalah minimal 10.000. Kita niatkan sedekah buat orang tua kita. Apalagi kalau misalkan agak gedean, kita sumbang ke masjid, kita bisikin ketua DKM, bacain Fatihah dong buat orang tua saya. Tapi jangan 10.000, segen DKM-nya. Bacain Fatihah 10.000 doang ya. Misalkan ke Masjid Alidaya, Ustaz Sutrisno, tolong Tat, nih ada 100.000 Tat, bacain Fatihah buat orang tua saya tiap Jumat. Pak, sedekah itu bukan hanya permasalahan sampai kepada orang tua, tapi itu akan melipat gandakan rezeki kita. Bapak nggak percaya, coba jalanin 3 bulan. Setiap Jumat kasih ke masjid 100.000, niat sodakoh buat orang tua kita. Selama 3 bulan berturut-turut. Kalau kita ternyata susah secara ekonomi, marahin Ustaz Sutrisno. Jangan marahin saya. Kan ngasihnya ke Ustaz Sutrisno. Maka Pak, kalau pengen berkah, pertama jadikan ajang arisan ini ajang sodakoh. Ajang sodakoh. Ini luar biasa. Kopi, teh. Berapa ini? Kalau kita nggak diniatkan sodakoh buat orang tua kita yang sudah tidak ada, mertua yang tinggal satu, ya, maka ini jadi jalan terbaik. Apalagi ada santunannya. Walaupun misalkan nggak ada dari paguyuban setahun sekali karena dananya belum ada, udah tuan rumah lah timbang 150.000 3 orang. Kalau nggak ada ya 1 orang lah, cari anak yatim. Cuman kasih tahu sama istri, takutnya ini anak yatim siapa nih, jangan-jangan suami saya punya simpanan. Nah gitu ya, kasih tahu dulu biar jelas gitu. Takutnya gitu, curiga, oh anak yatim bawa 1 siapa nih, emaknya nih. Yang kedua, kalau orang tua kita sudah nggak ada, kita punya salah, punya dosa, untuk minta maaf sama orang tua kita. Yang kedua adalah falyasil silaturahim. Nah ini juga arisan nih. Ini bentuk silaturahmi, menyambung tali silaturahim. Ini adalah pesan Rasulullah Pak. Kalau kita sayang sama orang tua kita, kita punya salah dosa, belum sempat minta maaf, perbanyak silaturahim. Intinya adalah dengan kumpul kita di sini, doa, ada ilmu, bahkan yang saya kasih usulan ada santunan, maka insya Allah arisan paguyuban ini bukan hanya sekedar arisan Pak, tapi ini jadi kumpulan seperti kumpulnya Rasulullah dan para sahabat. Ya Pak, diniatkan untuk ibadah Pak. Bapak hari Minggu ya kan, Kang Heri sampai nutup jualan mie ayam, biasanya Kemis liburnya, tapi sekarang Minggu juga libur. Untuk apa? Niat ibadah. Rugi? Nggak akan rugi. Nggak akan rugi. Insya Allah apapun bentuk yang kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, diniatkan kita dengan bentuk sedekah, lalu kita sambung silaturahim, lalu dengan istighfar kita minta ampun kepada Allah, dan insya Allah apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi istighfar itu Pak bukan hanya untuk kita kalau punya salah dosa. Kan kita kalau salah habis bohongin istri, aduh astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gitu kan Pak ya. Padahal istighfar itu banyak khasiat. Nah, kalau pengen tahu tentang khasiat istighfar, ya takut bahan saya habis. Jadi nanti kalau saya diundang lagi bulan depan, baru kita buka tentang keutamaan istighfar ya. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah baru saya محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم حبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله يا مولانا نعبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شافعين ونبينا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم من عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغنينا بها حياة طيبة وتغفر الله عنا اللهم اجعل وسيلة تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله سبحانه سبحانه وبحمده وما سوينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا وسيلة ورحمة من ربك وفضلك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وولده وذريته وآل بيته وأصحابه أصحابه ثم إلى رب الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين ثم إلى الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء والعاملين وجميع ساداتنا هذه على مشارق هذه الأمور أن الله تعالى يريد علينا وعلينا بالتصديق من بركته وعباده من كرامته ونفعته في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح والدينا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وأمهاتنا وولدنا وأخواتنا وإخواننا وأخواتنا وولدنا وذريتنا ثم إلى روح مشايخنا ومعلمنا سبحانه ومن أسافنا ومن نصرنا بالدعاء ومن أخونا علينا ومن ظلمنا وأشرنا إليه ثم إلى رغبة من أرواح المذكور من استعمله بسببه اجعل له ما تربى ذلك من إليه وله نور يسعى وطلعه بين يديه
اللهم اجعله حجابا لهم من النار اللهم اجعله حفظا لهم من النار اللهم اجعله امنا لهم من العذاب ثم الاوراق المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات القدر والقرآن والراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنهم اللهم ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم اليوم الجنة مع الآباء والأمهات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقبل الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادك ادخل جنتي اللهم اجعل قبرهم روضة من الجنان ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعافية من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرم سورة الفاتحة وبشفاعة سورة الفاتحة يا فريد الهم كاشف الغم يا من أمضي يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء يا رحمن ويدافع البلاء يا رحيم دوهم فيها سبحانك اللهم وتعالى فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah datang hadir tahta kita di bersama kita hari bermana SPRI dan bertahta kita. Semoga dengan hadirnya beliau memberikan sababiyah Allah firman rahmat dan barokah bagi kita semua ini. Itu saja dari saya. Kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Sutrisno yang telah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan kuasa tahlil kita semua nanti yang ditemenin ahli kubur kita semua senantiasa dapat ampunan dan kasih sayang dari Allah SWT. sasar tadi kesasar Juga ke ujung ada yang hajatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. ntar aja. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Sahibul Bait kepada Bapak Sundaroso, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kita banggakan Ketua Paguyuban Pawarseka Pak Ustadz Mulisin, yang kami hormati
Wakil Ketua Pawarseka Bapak Kursus Irianto, yang kami hormati, ahlan wa sahlan, Bapak Ustadz Ade Permana SPDI, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Saya pribadi mengucapkan selamat datang. Semoga kedatangan kepada Bapak Ustadz Ade Permana bisa membawakan kita semua untuk beri kecerahan baik batiniyah dan raniyah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan beberapa nikmat, itu nikmat iman dan Islam, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita berkumpul dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabatnya dan kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, saya sebagai Sobil Bait pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan dari bapak-bapak semuanya. Yang kedua, kami mohon maaf apabila di dalam tempat atau hidangan tidak berkenan di saudara semua. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tidak kalah melebar karena ini insya Allah nanti akan diisi ceramah oleh Pak Ustadz Ade Permana SPDI. Mohon saudara-saudara untuk mendengarkan, mencermati apa yang beliau diberikan kepada kita semuanya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua, sambutan dari ketua atau wakil ketua Paguyuban Pawarseka kepada Bapak Kursus Irianto. Sallallahu alaihi wasallam. Kali-kali jadi Ustaz lagi zikir udah selalu Ustaz. Enggak tambah keren. Tidak satu pada itu. Orang jujur mulai lagi. Orang kemarin ngomong kayak gue jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sallim ala sayyidina Muhammadin fatil lima uliqa wal fatil lima sabaqa an-nasir haqqa wal hadi illa siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Sundarso sekeluarga, yang saya hormati Ketua Paguyuban Bapak Muhsin dan staf-stafnya, yang saya hormati pula guru kita Bapak Ustadz Ade Permana SPDI yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada di siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada hari ini kita masih banyak sekali diberi banyak kenikmatan, terutama nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di setiap bulannya dalam acara rutinitas di minggu keduanya dalam acara arisan. Salawat serta salam mari kita sanjungan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampailah kepada kita selaku umatnya yang selalu menjalankan syariat-syariatnya. Semoga kelak kita akan mendapat syafaat dari yang berakhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon kiranya di setiap bulannya hadir di pertemuan ini, karena sangat penting sekali untuk kita semua mengingat perjuangan dari paguyuban ini. Perjuangannya sangatlah panjang, apalagi dulu sempat vakum berapa tahun dari pertama yang diadakan, yang digagas oleh almarhum Bapak Sodikin, udah berjalan, ternyata ada vakum berapa tahun. Nah, dengan niat yang baik, waktu itu saya dan saudara Darsono Sugeng akhirnya mencoba untuk mengumpulkan lagi teman-teman untuk mengadakan acara seperti ini lagi. Alhamdulillah sampai saat ini anggotanya udah lumayan banyak dan kegiatan-kegiatannya pun sudah lumayan terlihat dikenal oleh di warga kampung kita. Terutama di setiap tahunnya sekarang diadakan santunan anak yatim. Dan perlu saya beritahukan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, untuk belakangan ini paguyuban Warsika setiap ada acara arisan udah berapa kali ada ustadz yang tausiah. Cuma masalahnya pribadi, jadi kadang-kadang pengurus tidak tahu kalau ada di saat ada acara paguyuban ini ada tausiahnya. Jadi untuk kedepannya mungkin kalau memang Sohibul Bait mau mengadakan acara mengundang ustadz, akan lebih baiknya mungkin menghubungi pengurus dari paguyuban ini biar lebih enak. Jadi nanti istilahnya untuk kedepannya enak gitu, jangan istilahnya tiba-tiba kok ada Pak Ustadznya tapi pengurusnya nggak tahu gitu. Jadi untuk kedepannya kalau bisa, kalau ada acara-acara seperti ini ada manggil Ustadz, ya tolong konfirmasi dengan pengurusnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit cukupnya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sama-sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Sultan ataupun Bapak Samsul beserta keluarga besarnya, marilah kita sama-sama doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan rezeki yang baik, yang banyak, yang halal, yang barokah, agar senantiasa yang Allah berikan rezeki pada keluarga beliau, semoga bersama antara beliau menjarahi makam Rasulullah SAW. Amin, 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 ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para sahabat, para hujjah, terkhusus guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Adi Permana SPDI,
yang telah hadir di tengah kita. Semoga dengan hadirnya beliau menjadikan sababiyah Allah turunkan rahmat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama terhormati para sepuh, bini sepuh, para hadirin hadirat, bapak ibu hadirin hadirat sekalian, yang mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para hadirin hadirat sekalian. Yang pertama, mari kita sama-sama panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada kita semua. Alhamdulillah. Sehingga pada kesempatan di siang menjelang sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir berkumpul, bermuajahah, bermusafahah di dalam haflah yang sangat mulia ini dalam rangka kegiatan rutinitas kita setiap bulan di minggu kedua yang diadakan oleh wadah Paguyuban Polseka ini, yaitu bersilaturahim sekaligus arisan, ya. Tentunya dengan itu kita sama-sama berharap pada Allah SWT semoga segala hajat, langkah dan niat kita ini, segala aktivitas kehidupan kita senantiasa ada di dalam naungan dan rahmatnya Allah SWT. Amin 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 ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat beserta salam senantiasa tercurah terlimpahkan pada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pada keluarganya, sahabatnya, sahabat pada kita semua selaku umat yang istiqomah menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin 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 ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kediaman Bapak Samsul ini alhamdulillah telah hadir guru kita bersama yang singgung, yaitu Bapak Ustadz Adi Parmana yang insyaallah akan mengisi tausiah ataupun kultum yang insyaallah akan mengisi rohani kita agar kiranya membawakan kita semua di dalam hadir untuk silaturahmi ini bertambah semangatnya, dan kita akan kiranya bisa menjadi orang yang cinta tentang silaturahim. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau menjadikan semangatan kita untuk bertambah cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan bertambah cintanya kepada silaturahim. Mudah-mudahan tausiah yang beliau sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah para hadirin hadirat sekalian, menyambut ataupun menanggapi dari wakil ketua Paguyuban Polseka yaitu Bapak Kursus Serianto tadi, ya, memang betul akhir-akhir ini kita tahu bahwa telah viral apa arti itu adab dan apa arti itu ilmu, ya. Jadi setinggi apapun ilmu tanpa adab adalah kurang bagus. Maka dari itu alangkah baiknya saya sangat bersyukur sekali kepada warga ataupun anggota Paguyuban Polseka. Saya selaku penyambung lisan daripada kalian semua mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah itu di Paguyuban Polseka ini telah hadir ustadz-ustadz yang selalu mengisi rohanian, ya. Namun mohon maaf apabila saya menyampaikan sedikit, ini hanya berbagai ilmu, ya. Kemarin saya bertemu dengan Ustadz Adi Parmana di Masjid Al-Hidayah. Beliau menyampaikan sesuatu hal yang hubungannya dengan Polseka. Namun saya sendiri keder, ya. Kok bisa tahu Ustadz Adi Parmana ini ada acara Paguyuban Polseka, tahu dari siapa? Ya, ternyata karena memang saya tidak tahu. Ya, memang tidak tahu. Ya, terus beliau menyampaikan bahwa saya diminta oleh Sohibul Bait untuk mengisi ceramah di kediaman beliau. Alhamdulillah sekali kalau memang benar-benar ada undangan seperti itu. Ya, soalnya nanti ketemu di lokasi. Alhamdulillah sekarang beliau ada di tengah kita. Nah, mohon maaf pada seluruh anggota Paguyuban Polseka. Saya bukan berarti minta dihormati ataupun minta dihargai. Alangkah baiknya kalau memang sekiranya itu berbicara dengan agama, sesuaikanlah dengan agama,
ya, karena memang agama itu, mohon maaf, sebodoh-bodohnya saya paling tidak harus jaga adat, ya. Sepandai-pandainya orang yang berilmu, ya, itu saya tadi sampaikan, tolong, ya, jadi jangan sampai ada tausiah di situ, tapi seolah-olah kesannya si tuan rumah itu tidak tahu, ya. Jadi kalau seandainya, karena nanti seorang ketua itu, ya, nanti akan diberikan pertanggungjawaban. Ya, saya sendiri sebagai penyambung lisan kalian semua, mohon maaf lahir batin. Bahkan kalau seandainya ada undangan tausiah, memang itu sangat bagus sekali, memang untuk mengisi kerohanian. Tapi paling tidak hubungilah tadi yang disampaikan oleh wakil ketua, pengurus ataupun ketua. Jadi suatu saat nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi paling tidak ketua bisa bertanggung jawab. Karena memang sudah terjadi, pertama kalau masalah di Pondok Gede, ya, Pondok Gede, tahu saya lagi mimpin tahlil, atau ada ustadz datang, ya mohon maaf banget, ya tanpa ada rasa hormat dan takdim saya pada seluruh Pak Bukan Bang Seka, tahu saya bingung sendiri, ya. Karena saya selaku tuan rumah, tahu ada tamu, ya, tanpa izin, ya. Kira-kira nih, ya mungkin perlu kita bersama nanti bisa menyampaikan apa yang kiranya jangan sampai hal-hal yang baik ini nanti efektif tidak baik. Karena akhir-akhir ini, ya mohon maaf, ini ada yang bahasa-bahasa yang tidak seharusnya dikeluarkan di di dalam ceramah. Tapi kalau menurut pandangan saya ini justru hal bahasa itu bahkan juga bahasa keramat kalau menurut saya, ya. Bahasa keramat yang harusnya pada orang itu bahan hujatan, tapi ternyata ada salah satu yang dirugikan, tapi ada salah satu orang yang diuntungkan, gitu, ya. Pada itu kita sedikit banyaknya kita belajar positif agar kiranya hal-hal yang negatif menjadi positif, hal-hal yang tidak baik menjadi baik, dan yang sudah baik menjadi lebih baik. Itu saja hanya yang bisa saya sampaikan. Jadi lain waktu apabila seandainya ada hal-hal yang lebih baik ingin disampaikan, alangkahnya musyawarah dulu, ya, musyawarah dulu. Jadi kiranya paling tidak ya kita belajar adab sedikit demi sedikit, ya. Itu saja, ya, karena memang nanti insya Allah guru kita bersama akan mengisi siraman rohani buat kita semua, agar kiranya kita semua menambah keimanan kita pada Allah SWT dan bisa mengantarkan kita pada akhir hayat yang husnul khotimah. Itu saja yang saya sampaikan. Pelanggan mohon maaf. Adanallahu alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua dan Wakil Ketua Pak Seka. Sambutannya, intinya kita semua selaku anggota Paguyuban Pawang Seka harus tetap jaga kekompakan dan semangat kita untuk hadir di setiap bulannya, karena ada banyak manfaat di silaturahmi tersebut. Untuk acara selanjutnya yaitu siraman rohani, sambil kita ngopi, sambil kita dengerin siraman rohani yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Ustadz Ade Permana SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Sahibul Hajat di acara arisan bulanan pada kesempatan minggu ini beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati Ketua Paguyuban dan Wakil Paguyuban yaitu Ustaz Sutrisno dengan Kang Heri, Kang Kursus Herianto, para sesepuh, para tokoh masyarakat, dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita dipertemukan dalam acara yang amat sangat luar biasa, di acara yang sangat prestisius bagi saya. Tadi ketua memberikan sambutan, dan itu adalah sebuah ilmu yang tertinggi dalam ilmu Islam, yaitu akhlak dan adab. Dan memang Rasulullah SAW diutus ke muka bumi adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Setinggi apapun ilmu seseorang, sehebat apapun jenius otaknya, tapi ketika dia sudah mengesampingkan adab dan akhlak, maka tidak akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Maka hadirin, mudah-mudahan tadi sambutan tadi semakin memperkuat silaturahim paguyuban, walaupun itu sesuatu yang baik, niat baik, tapi memang harus dengan cara yang baik. Insya Allah menjadi keberkahan. Ya, insya Allah akan menjadi keberkahan. Maka pada siang hari ini menjelang sore, ya, karena tadi Ustaz Sutrisno, Kang Heri udah bisikin saya, saat kita sebelum acara udah makan, Ustaz doang yang belum. Nah, jadi kalau kelamaan takut dingin makanannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada satu pertanyaan dari sahabat kepada Rasulullah, dan nantinya arisan ini bisa menjadi salah satu buat renungan kita, bahwasanya ini adalah salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bukan arisannya, nah, zaman Rasul nggak ada arisan. Sahabat datang kepada Rasulullah lalu bertanya, konsultasilah, ya Rasul, saya punya salah dan dosa terhadap orang tua saya ya Rasul. Kita semua pasti punya salah dosa ya Pak, sama orang tua, wabil khusus sama ibu kita, sama bapak kita. Permasalahannya kita sadar kita punya dosa sama orang tua ketika orang tua kita sudah nggak ada. Kalau masih ada kan kita masih bisa tengokin. Ustaz Sutrisno pulang kampung, Kang Heri pulang kampung, minta maaf, ya, sungkem, cuci kaki ibu, ya, kasih uang, masih bisa kita untuk komunikasi. Tapi kalau orang tua sudah nggak ada, gimana caranya? Ke makam kita bisa, tapi apakah orang tua kita dengar? Apakah orang tua kita tahu? Walaupun kita sebagai seorang muslim meyakini ketika kita mendoakan orang tua kita akan sampai. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberikan 3 syarat. Kalau kita punya salah terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia, lalu kita mau minta maaf tapi nggak ada, maka lakukan 3 hal. Yang pertama apa? Fatasaddaq, bersedekah untuk orang tua kita. Ini sahibul hajat pasti punya orang tua ya Pak? Masih punya orang tua? Tinggal 1, ibu apa bapak? Oh, mertua. Kalau orang tua udah nggak ada. Nah, orang tua sudah tidak ada, mertua tinggal 1.
tapi nggak niat mau nyari mertua lagi ya, enggak ya? Nggak. Cukup lah satu aja cukup. Saya aja udah nggak ada mertua satu sama. Jadi tuan rumah sohibul hajat menyiapkan jeruk, pisang, kue, ya. Cuma saya onde-ondenya tadi saya cari ada di luar. Ini adalah bentuk sedekah. Jadi arisan ini Pak, jangan salah, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul ya, bukan hanya sekedar ngopi, ngerokok bareng, bertemu silaturahim sebulan sekali, yang mana nih pasti punya kesibukan masing-masing. Belum tentu Pak, bisa ketemu sebulan sekali kalau nggak ada di arisan. Betul ya Pak ya? Kita bisa tukar pikiran, kita bisa saling curhat, kita bisa saling kasih informasi. Misalkan Kang Heri dagang mie ayamnya sepi selama sebulan, ternyata ketemu teman di sini. Kang Heri, itu ada pesanan mie ayam nih, 1000 porsi, gitu. Tapi harga goceng. Minimal dengan silaturahim, dengan kita bertemu, itu akan menjadikan asbab banyak hal manfaat. Maka pertama nih, niatkan kita kalau kita mau mengadakan acara apapun, tasodah, bersedekah niatnya untuk orang tua kita. Niat bersedekah. Saya Jumat kemarin ngisi khotib Jumat di perumahan Jati Jajar Baitur Rahman. Ya, itu dengan kita ketemu, kalau saya memang punya cara dakwah dengan sedekah minyak. Nah itu juga sedekah. Karena dalam Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah dulu baru minta tolong. Kadang kita minta tolong terus sama Allah, tapi ibadahnya enggak. Nah, cara ibadah itu apa? Ya salahnya dengan sedekah. Sedekah itu adalah cara kita untuk minta tolong kepada Allah. Maka saya setiap masjid kalau kajian-kajian, kalau ceramah Jumat selalu memberikan minyak al-hikmah. Nanti tuan rumah saya kasih, ya, minyak al-hikmah itu yang lagi lumayan viral kata di Kota Depok. Ini adalah bentuk sedekah kita kepada orang tua. Pak, dulu waktu kecil kalau kita merenungin, kita dikasih jajan kalau mau sekolah. Ya kalau zaman dulu mungkin gope ya 500 perak atau 50 perak mungkin ya. Itu kita dikasih tiap hari tuh jajan. Ya kalau sekarang mungkin 5.000 lah. Tiap hari jajan 5.000 buat sekolah, bahkan Sabtu Minggu nggak sekolah dikasih jajan. Berarti sebulan 150.000 sampai dengan 200.000 tuh jajan kita dari orang tua. Belum makannya, belum pakaiannya. Maka ketika orang tua sudah tidak ada, ayo kita kasih jajan orang tua kita Pak. Dengan apa? Dengan sedekah. Jumatan bawalah minimal 10.000. Kita niatkan sedekah buat orang tua kita. Apalagi kalau misalkan agak gedean, kita sumbang ke masjid, kita bisikin ketua DKM, bacain Fatihah dong buat orang tua saya. Tapi jangan 10.000, segen DKM-nya. Bacain Fatihah 10.000 doang ya. Misalkan ke Masjid Alidaya, Ustaz Sutrisno, Tat, tolong Tat nih ada 100.000 Tat. Bacain Fatihah buat orang tua saya tiap Jumat. Pak, sedekah itu bukan hanya permasalahan sampai kepada orang tua, tapi itu akan melipat gandakan rezeki kita. Bapak nggak percaya, coba jalanin 3 bulan. Setiap Jumat kasih ke masjid 100.000. Niat sodakoh buat orang tua kita. Selama 3 bulan berturut-turut. Kalau kita ternyata susah secara ekonomi, marahin Ustaz Sutrisno. Jangan marahin saya. Kan ngasihnya ke Ustaz Sutrisno. Saya punya jamaah Pak, saya punya majlis zikir, punya pengobatan al-hikmah. Kemarin saya santunan, saya ngundang 30 orang. Tanya Kang Heri, nih Kang Heri hadir. Cuma Ustaz Sutrisno aja yang udah saya kasih tahu kagak hadir ya. Karena sibuk beliau, ada ceramah di Istiqlal kemarin ya. Itu 30 orang saya undang, yang hadir hampir 60 Kang Heri. Ibu-ibunya pun kita kasih. Ya, ibu-ibu janda, bukan berarti kita nakal, bukan ya. Itu buat nitip pesen sama Kang Heri gitu kan. Kalau ada janda yang memang nyari suami, Kang Heri ada tuh gitu. Jadi apa yang kita berikan, jamaah saya nitip zakat mal tiap bulan, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Yang jualan donat dia nitip zakat malnya Pak Ustadz. Saya sampaikan ayatin. Sekarang itu yang namanya usaha donat yang bertahun-tahun dia zakat mal. Yang tadinya zakat mal 50.000 jadi 200 sampai 300.000 per bulan. Berarti udah kelihatan. Zakat mal itu kan 2,5% dari harta rezeki yang kita dapat. Berarti nggak berkurang, malah nambah. Saya punya jamaah dari 2011. Dia waktu itu daftar mau jadi pilot.
akhirnya jadi pilot Garuda, akhirnya jadi pilot internasional. Dari 2011, zakat mal awalnya ratusan ribu sampai jutaan. Beli rumah, bikin rumah miliaran. Tidak akan berkurang apa yang kita berikan, apalagi tersampaikan buat orang-orang yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anak-anak yatim. Bagus nih, paguyuban ada santunan. Kalau bisa jangan setahun sekali, Kang Heri, Ustaz. Sebulan sekali walaupun cuma 2-3 orang. Misalkan nih setahun berapa santunannya? Ada 40 orang. Dibagi aja 12 kali. Jadi satu bulannya ada 2 anak yatim yang kita kasih. Bagus kayak gila. 3 anak yatim kita kasih. Walaupun cuma 50 ribu, nggak jadi masalah. Bukan besarnya. Ketika kita memberikan dan ada senyuman dari anak-anak yatim, kita pegang kepalanya. Semua yang hadir nih melihat, menyaksikan, dapat kebahagiaan dan keberkahan anak yatim. Bukan hanya yang menitipkan, yang memberikan. Undang setiap kajian bulanan, ya, termasuk ustadznya yang memberikan ilmu. Jangan hanya sekedar jadi kumpulan, tapi ya izin dulu sama ketua, sama wakil. Ya, jadi ustadznya memberikan kultur, memberikan pemahaman tentang agama. Jadi minimal sebulan sekali kita dapat bertemu saudara, silaturahim, kita dapat keberkahan anak yatim, kita dapat ilmu agama. Saya nggak banyak-banyak Pak santunan itu, tapi saya istiqomah. Saya tiap bulan santunan di Pondok Pesantren Insan Kamil Fayatiman, Purwakarta. Setiap bulan, bahkan bisa sebulan 2 kali. Itu saya 2 tahun inilah, karena anak saya pesantren di sana. Jadi paman saya yang punya pesantrennya ada 83 anak yatim. Kita santunin, walaupun cuma sedikit-sedikit, walaupun cuma 10 orang, 20 orang, tiap bulan kita ganti-ganti orang. Gitu. Nah, di majelis zikir saya di rumah di Cimanggis, saya juga bikin santunan. Bahkan ada santunan yang tidak terlihat, yang malam datang, Pak Ustadz ini nggak punya beras, Pak Ustadz ini nggak punya ini. Alhamdulillah, tidak banyak yang kita beri. Jangan seorang ustadz itu minta-minta terus. Saya alhamdulillah, tanya Ustadz Sutrisno, saya punya grup majelis zikir. Beliau ini termasuk di grup majelis zikir. Ada wali kota di situ, ada wakil wali kota, ada anggota DPRD. Ada 180 masjid, DKM masjid di kota Depok, Jakarta. Saya sebagai pimpinan majelisnya. Ustadz-ustadz, kiai-kiai ada di situ. Ketua ANU kota Depok ada di situ. Ketua Basnas kota Depok ada di situ. Di grup majelis zikir saya. Dan saya terapkan apa? Saya terapkan kalau ada masjid yang kosong jadwal Jumatnya, saya kasih ustadz-ustadznya. Karena jadwal saya sampai 2025 Desember sudah full. Bahkan ada 30 masjid yang masih minta. Tapi saya tidak bisa, saya kasih ustadz yang lain. Kadang ada ustadz yang datang, Ustadz, ada jadwal Jumatnya Ustadz, saya mau beli beras buat keluarga. Sampai begitu Pak. Nah, saya nunjukin kepada para ustadz, ayo dakwah itu jangan minta-minta. Kalau kita dakwah dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah dibukain pintu rezeki. Saya 2 tahun Pak, itu ngebangun masjid di Cimanggis. Dari musola, kita bimbing jadi masjid. Jumatan 2 masjid itu saya dengan 1 ustadz yang sesepuh, yang udah tua. Saya gonta-gantian. Saya di Jakarta tutup semua jadwal saya ceramah. Saya kan asli Priok. Kenapa? Karena pandemi semua tutup jadwal ceramah saya di kementerian, di apa. Akhirnya saya ceramah di situ. Di 2 masjid tidak dibayar. Ngajar di situ. Setelah nih masjid berkembang, sekarang alhamdulillah kasnya jutaan. Nah, saya diamanahi sama Allah, alhamdulillah dapat berkah menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Saya keliling 11 kecamatan dakwah. Jadwal saya di kementerian dibuka lagi karena setelah pandemi. Keberkahan dari ngurus 2 masjid. Apa kita minta? Saya ngajar Yadus Solihin, ngajar Safina seminggu 3 kali di 2 masjid itu tidak dibayar. Kalau sekarang ustadz nggak datang nggak dibayar, nggak bakal datang lagi tuh Pak. WA nggak dibalas. Kalau saya enggak. Bahkan tanya Ustadz Sutris, tanya Kang Heri, ketika saya ceramah maulid diundang. Atau kajian-kajian, bisa jadi bisyarah kita lebih besar yang kita keluarkan. Minyak urut bisa saya bagi 10, 30, 20 botol. 1 botol 30.000, ya kan? Jadi apa? Kita rezeki itu Allah yang nentukan. Sedekah itu apa yang kita keluarkan sebenarnya mengurangi uang kita. Tidak, padahal hakikinya itu menambah keberkahan kita. 10 kali lipat langsung Allah ganti. Bapak kasih 100.000 nih setiap Jumat untuk anak-anak yatim.
atau untuk masjid, untuk diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, maka niscaya itu langsung diganti sama Allah catatan investasi akhirat kita, buku tabungan menjadi 1 juta rupiah. Apalagi di bulan puasa 70 kali lipat. Ramadan nanti kita kasih 100.000, ditulis amal kita 70 kali lipat dari 100.000, bahkan bisa lebih, tergantung maunya Allah melipat gandakan apa yang kita sedekahkan. Maka Pak, kalau pengen berkah, pertama jadikan ajang arisan ini ajang sedekah. Ajang sedekah ini luar biasa. Kopi, teh, berapa ini? Kalau kita nggak diniatkan sedekah buat orang tua kita yang sudah tidak ada, mertua yang tinggal satu, ya, maka ini jadi jalan terbaik. Apalagi ada santunannya. Walaupun misalkan nggak ada dari paguyuban setahun sekali karena dananya belum ada, udah tuan rumah lah, timbang 150.000 3 orang. Kalau nggak ada ya 1 orang lah, cari anak yatim. Cuman kasih tahu sama istri, takutnya ini anak yatim siapa nih, jangan-jangan suami saya punya simpanan. Nah gitu ya, kasih tahu dulu biar jelas gitu. Takutnya gitu, curiga, oh anak yatim bawa 1 siapa nih, emaknya nih. Nah itu Pak, sedekah untuk orang tua kita. Yang kedua, kalau orang tua kita sudah nggak ada, kita punya salah, punya dosa, untuk minta maaf sama orang tua kita. Yang kedua adalah falyasil silaturahim. Nah ini juga arisan nih. Ini bentuk silaturahmi, menyambung tali silaturahim. Ini adalah pesan Rasulullah Pak. Kalau kita sayang sama orang tua kita, kita punya salah dosa, belum sempat minta maaf, perbanyak silaturahim. Tanya Kang Heri, tanya Ustadz Sutrisno, saya tiap hari keliling Pak. Padahal saya pengobatan harusnya saya di rumah saya sendiri. Jadi orang datang jam 1 sampai subuh. Tapi saya disuruh sama guru-guru saya untuk keliling. Silaturahim saya sehari bisa 1, 4, 5 titik pengobatan dakwah, tapi saya sambil silaturahim. Makanya saya nggak dikejar waktu, nggak ngoyo. Ya, ngobatin paling 5 menit, 10 menit saya. Kemarin saya ngobatin ketua Persada 212 nasional hari Jumat tuh. Habis khotib Jumat, saya di Pancoran Mas, lalu pimpinan Persada 212, ya, Persada 212 itu inian FPI, temannya Habib Rizik, Kiai Sobri Lubis, bisa lihat di Google, ya, di YouTube-nya udah masuk. Kemarin saya ngobatin beliau. Ada benjolan di leher sebelah kanan dan ada benjolan di kepala sebelah kiri. 2 menit saya pegang pakai minyak al-hikmah saya, alhamdulillah wasilah hilang tuh benjolan. Bahkan beliau sampai bilang, Ustadz, minyak Ustadz kita kerjasama sama Persada 212 nasional, jumlah anggotanya 1 juta lebih di Indonesia. Ini akan dijual untuk Persada nasional minyak al-hikmah. Jadi kalau mau pesan bisa Kang Heri Ustadz Sutris, ya. Kang Heri memang jualin minyak saya, walaupun kadang dicampur minyak sayur biar agak banyak isinya. Itu Pak, berkah silaturahim, ya. Kang Heri jadi kenal saya kenal Kang Heri, begitu juga Ustadz Sutrisno. Ini adalah semua keberkahan. Walaupun jarang ketemu, ya, Ustadz Sutrisno sekarang kan sibuk karena lagi ngurus cucu, ya. Luar biasa berkah beliau. Jadi alhamdulillah, silaturahim tidak akan ada hal negatif yang kita dapat, tapi niatnya itu pasti positif. Kecuali silaturahim sama mantan. Nah itu hati-hati. Ya, kalau silaturahim sama mantan biasanya risiko gitu. Insya Allah Pak, kita di kampung ada berita apa, ketemu di sini jadi dapat informasi silaturahim. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita pengen berbakti sama orang tua yang sudah tidak ada, fastaghfaru, istighfar, doakan. Dan arisan ini awal tahlilan dibaca dipimpin Ustadz Sutrisno, lalu baca yasin ya tadi enggak. Nah, tapi minimal tahlil itu udah mencakup semua. La ilaha illallah, kita baca Fatihah, kita doa. Ini berkah. Maka yang ada di arisan bukan lihat kumpul-kumpulnya, ngerokok barengnya. Walaupun asem saya, yang lain ngerokok, saya nggak ngerokok nih kan. Nah, itu, tapi intinya adalah dengan kumpul kita di sini, doa, ada ilmu, bahkan yang saya kasih usulan ada santunan, maka insya Allah arisan paguyuban ini bukan hanya sekedar arisan Pak, tapi ini jadi kumpulan seperti kumpulnya Rasulullah dan para sahabat. Ya Pak, diniatkan untuk ibadah Pak. Bapak hari Minggu ya kan, Kang Heri sampai nutup jualan mie ayam, biasanya Kemis liburnya, tapi sekarang Minggu juga libur. Untuk apa? Niat ibadah.
rugi, nggak akan rugi, nggak akan rugi. Insya Allah, apapun bentuk yang kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, diniatkan kita dengan bentuk sedekah, lalu kita sambung silaturahim, lalu dengan istighfar kita minta ampun kepada Allah, dan insya Allah apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istighfar itu Pak bukan hanya untuk kita kalau punya salah dosa. Kan kita kalau salah habis bohongin istri, aduh astagfirullahaladzim, gitu kan Pak ya. Padahal istighfar itu banyak khasiat. Nah, kalau pengen tahu tentang khasiat istighfar, ya takut bahan saya habis. Jadi nanti kalau saya diundang lagi bulan depan, baru kita buka tentang keutamaan istighfar ya. Tapi izin dulu sama ketua ya. Karena saya kemarin malam Rabu saya ngisi kajian rutin di masjidnya beliau nih, sebulan 2 kali. Ya saya lapor lah, namanya sahabat ya. Dan saya diundang ceramah di Jati Jajar Arisan. Bingung beliau. Saya bilang, satu-satunya lagi ingat mantan bagaimana, bingung. Ternyata beliau nggak tahu. Nah itu saya rasa besok-besok tetap bagaimanapun, apalagi kalau ngundang saya, Ustadz Trisma nggak bakal nolak, ya nggak bakal, nggak boleh, jangan Ustadz Ade, nggak bakal, karena ada rahasia di saya dan ada rahasia saya di beliau. Gitu ya. Mohon maaf ya banyak guyon, tapi intinya kalau nggak guyon kita ngantuk. Itu saja. Saya juga mau ngopi, mau ngerokok. Ya, nanti makanan kalau nggak sempet karena malu makan sendirian, jadi boleh nanti dibungkus plastik banyak juga kan. Ya itu saja, mudah-mudahan saya doakan semua yang hadir. Kita baca Fatihah ya Pak ya. Baca Fatihah, kalau doa tadi selama Ustadz udah ditutup, kita baca Fatihah, Fatihah Nabi Zakaria. Ini Fatihah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini nggak punya anak Pak, mandul istrinya, udah menopause, secara medis nggak punya anak. Saya sering menangani pasien-pasien juga yang sudah bertahun-tahun nggak punya anak ya. Bahkan beberapa dokter di Depok kalau penyakit medisnya yang tinggi, yang berat, saraf kejepit, stroke, itu dilariin ke saya ya. Nah, Nabi Zakaria secara medis nggak punya anak, tapi dengan sholat di mihrabnya Siti Maryam, ini kiai nelponin mulu nih, pimpinan pesantren mau berobat di Kelapa II. Jadi ketika Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Nabi Siti Maryam, beliau dalam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti dulu beliau. Lalu beliau minta kepada Allah diberikan keturunan. Ini hadisnya sahih Pak. Turun malaikat Jibril lalu memberitahukan kepada Nabi Zakaria, Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung mustajabah. Langsung tokcer diijabah sama Allah. Ditiupkan ruh di perut istrinya Nabi Zakaria, lalu punya anak namanya Nabi. Ayo, siapa yang punya yang tahu? Saya kasih minyak. Nabi siapa Pak? Ayo, Nabi siapa? Nah, artinya yang maha hidup. Nah, ayo, itu mah sering dipakai namanya tukang ojek. Ya. Hah? Nabi? Salah, tapi tetap saya kasih, yang penting jawab. Kalau saya gitu Pak, yang penting jawab, mau ngaco, mau Nabi Herianto, nah saya kasih tetap. Ya, tuan rumah. Nabi Yahya. Ya, mirip sih, mirip. Cuman mirip dari langit ke bumi. Nggak apa-apa. Itulah Pak, Nabi Yahya yang maha hidup dikasih anak. Padahal secara medis nggak punya anak. Saya pernah ngobatin 9 tahun, Katolik, suami istri nggak punya anak. Nggak pernah hamil bahkan di Jakarta. Sekarang menjadi kasubag kependudukan, keuangan di Wali Kota Jakarta Utara. Itu sahabat saya. Alhamdulillah dikasih anak. Nama anaknya siapa? Al Faruq. Padahal Katolik dua-duanya. Dia ribut sama istrinya. Kenapa anak kita namanya nama Islam? Nih yang ngasih. Kan kiai saya namanya Aang Umar Faruq di Sukabumi, salah satu kiai saya, salah satu guru saya. Dikasih nama kiai saya. Itulah makanya kita baca Fatihah. Tapi ini kalau Nabi Zakaria dalam sholat, kalau kita jangan dalam sholat, ya. Apalagi kalau jadi imam, nggak amat ya karena bodoh ya karena saya diem, apa lupa kali ya kan gitu. Jadi kita mah dalam kondisi misalkan lagi zikir, baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diam dulu 1 menit, minta kepada Allah masing-masing hajatnya apa. Yang penting yakin Pak, mustajabah pasti. Ini hari baik. Kenapa? Kita sudah mencontohkan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pertama sedekah. Ini sudah pada sedekah nih, ya tuan rumah sedekah. Yang kedua silaturahim. Ini udah silaturahim nih. Ini kan pesan Rasulullah. Yang ketiga apa? Istighfar. Udah baca istighfar tadi. Berapa kali istighfar Ustaz?
Ustaz Sutrisno ketika HP-nya tiba-tiba mati ya, istighfar astagfirullahaladzim, rusak nih HP nih, kan gitu. Sudah banyak istighfar lah. Nah, 3 hal itu yang dipesankan Rasulullah udah kita jalanin, berarti kita udah iyyaka na'budu. Kalau udah iyyaka na'budu, Allah akan memberikan iyyaka nasta'in, pertolongan. Maka 1 menit ya, kalau Bapak Ibu pengen punya hajat, aduh pengen anak saya misalkan masuk kuliah, masuk kerjaan, atau pengen ya cicilan rumah biar cepat selesai ya, atau pengen selingkuh nggak ketahuan misalkan gitu ya. Jangan selingkuh lagi nah. Itu Kang Heri pesan buat saya dari saya ya. Jadi mari sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan silaturahmi, dengan keberkahan istighfar, dengan keberkahan sedekah pada sore menjelang siang menjelang sore hari ini, kita minta kepada Allah agar Allah memberikan apapun niat dan hajat kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل حاجاتنا يا الله، تقبل حاجاتنا يا رحمن، تقبل حاجاتنا يا رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita minta hajat kepada Allah, buka dengan syahadat, baca syahadat dulu 1 kali, lalu kita minta kepada Allah, baru jangan lupa tutup dengan sholawat 3 kali. Karena dalam hikmah, dalam ilmu gaib, ilmu hikmah, bukalah dengan syahadat, tutuplah dengan sholawat, agar kita punya rumah juga aman. Kita buka rumah, tapi pas kita keluar nggak ditutup lagi, bisa kecolongan. Nah itulah hikmah. Maka mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya, insya Allah. Kalau ada umur, ada waktu, dan ada undangan, kita ketemu lagi di arisan yang akan datang. Mudah-mudahan semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Ade Permana SPDI. Boleh. Biasa. Siraman rohaninya kepada kita semua. Ada saya. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita semua. Amin. Dan juga kita semua bisa menjalankan apa-apa yang telah beliau sampaikan dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan keuangan arisan Pawarseka yang insya Allah akan disampaikan oleh bendahara kita Bapak Rohim. Ada suaranya. Beliau waktu dan tepat. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita banyak sekali diberikan karunia berupa kesehatan ataupun kesempatan, sehingga di antara kesibukan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali berjumpa, bertatap muka, bersilaturahim dalam acara rutin kita setiap bulan sekali, yang alhamdulillah pada bulan ini bertempat di tempatnya Bapak Sundaroso. Pertama-tama yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Sundaroso beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Bapak Ustadz Sutrisno beserta staf dan pengurusnya. Yang tak lupa yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Ade Permana SPDI, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, dan baru saja kita mendengarkan nasihat atau tausiah dari beliau, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah wawasan ilmu, dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa yang saya hormati seluruh anggota paguyuban, baik bapak-bapak atau ibu-ibunya yang alhamdulillah sudah menghadiri acara ini, dan mudah-mudahan buat teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal ataupun dikarenakan sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak bisa hadir karena ada urusan, mudah-mudahan urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, selaku bendahara saya akan melaporkan kondisi keuangan Paguyuban Pawarseka per tanggal 8 Desember tahun 2024. Untuk yang pertama yaitu untuk kas Paguyuban, untuk saldo bulan yang lalu sebesar Rp2.262.000. Untuk pemasukan hari ini sebesar Rp4.700.000, jadi saldo sebesar Rp2.732.000. Kemudian nanti akan kita keluarkan buat saudara kita, anggota paguyuban kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, sesuai dengan kesepakatan kita, yaitu untuk yang rawat di rumah sakit akan mendapatkan santunan dari paguyuban. Jadi pengeluarannya sebesar 300.000. Saldo kas paguyuban per hari ini sebesar 2.432.000. Kemudian untuk infak masjid, untuk saldo bulan yang lalu sebesar Rp3.120.000,
pemasukan hari ini sebesar Rp235.000. Jadi untuk saldo infak masjid sebesar Rp3.355.000. Kemudian untuk santunan anak yatim, untuk saldo bulan yang lalu sebesar Rp2.520.000 dan pemasukan hari ini sebesar Rp235.000. Jadi untuk saldo santunan anak yatim sebesar Rp2.755.000. Demikian yang saya sampaikan untuk kondisi keuangan beberapa item yang ada di Paguyuban Pawaseka. Dan seperti yang disampaikan pada arisan di tempat Bapak Kerno kalau tidak salah, bahwa masjid kita di kampung akan melakukan pengecetan kubah, dan DKM dari kampung sudah mengajukan proposal secara lisan minta bantuan untuk pembelian cat kubah, dan kemungkinan total yang dibutuhkan untuk pengecetan kubah yaitu 2 pel untuk warna hijau dan 2 galon untuk warna putih, dan dana yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 3 juta lebih. Dan untuk itu saya mohon kepada para anggota Paguyuban, barangkali secara pribadi ingin menginfakkan atau menyisihkan rezekinya untuk membantu pengecetan kubah masjid di kampung, dipersilahkan. Dan yang pasti dari Paguyuban akan mengeluarkan dana untuk pembelian cat, karena nanti bentuknya yang disampaikan di kampung itu bukan uang melainkan barang. Jadi ini kas peruntukan untuk masjid kita punya saldo Rp3.355.000, dan alhamdulillah kita tadi mendapatkan donasi atau infak untuk nambah pembelian cat dari Bapak Karso sebesar 500.000. Jadi barangkali teman-teman yang punya kelebihan rezeki akan menyisihkan rezekinya, dipersilakan nanti langsung kepada saya atau kepada Bapak Kanto. Soalnya mungkin nanti pengecetannya akan dilakukan sebelum bulan puasa, atau mungkin karena sekarang di kampung lagi banyak tukang yang nganggur, jadi kemarin dari kampung menginfokan untuk kalau bisa secepatnya dibelikan catnya. Jadi kira-kira saya minta pendapat dari teman-teman, apakah kita sambil menunggu donasi atau kita akan mengeluarkan infak masjid yang telah ada. Saya mohon saran dan pendapat dari teman-teman semua, karena saya tidak bisa memberikan keputusan langsung untuk mengeluarkan membeli cat tanpa persetujuan dari teman-teman semua. Silahkan kepada teman-teman, barangkali ada yang mau ngasih masukan atau pendapat. MC ke Mas Dua kan MC. Ya, penyakit. Baik, karena memang pada waktu sudah untuk diskusi sejenak, jadi kemudian saya sedikit
menyampaikan ataupun menerima tanggapan daripada Bapak Bendahara itu dalam hal ini diberikan oleh Bapak Nurrohim mengenai masalah pelaksanaan pengecekan. Kalau memang sekiranya di kampung ada tukang yang saat ini kondisinya lagi memang sempat, ya mungkin ya ataupun belum meluangkan waktunya untuk kegiatan di masjid, ya mungkin alangkah baiknya kalau memang selagi waktunya memang ada kesempatan buat bulan ini pengecatan, karena memang dalam proses sampai lebaran kalau tidak salah kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan lagi ya, 3 atau 4 bulan jalan. Jadi di jalan seandainya pada bulan ini dilaksanakan pengecatan, mungkin untuk sampai hari lebaran kayaknya belum perlu itu mudah banget kayaknya sih ya. Jadi kalau memang sekiranya catnya itu memang bagus, saya rasa mungkin nanti sampai posisi lebaran kayaknya masih akan bagus kelihatannya. Ya, jadi nanti di saat-saat bulan suci Ramadan ibadah memang sudah khusus ya, khusus ataupun lebih khususnya lagi. Jadi tidak memikirkan hal-hal tentang masalah renovasi masjid. Kalau menurut pandangan saya, kalau memang sekiranya dana dari Paguyuban Polsek ini memang ada, ya silahkan ada keluarkan ya. Karena memang itu juga pun dikeluarkan sekarang pun juga ya keperluannya untuk masjid, keluarkan nanti pun juga keperluannya untuk masjid. Jadi kalau memang sekiranya di masjid memang membutuhkan sekarang, ya keluarkan saja. Itu menurut pendapat saya. Tapi kalau memang itu sekiranya kurang tepat, ya silakan para teman-teman ataupun sahabat silakan memberikan solusi yang terbaik untuk masalah kegiatan di masjid tadi. Saya rasa itu. Terima kasih. Yang lain? Yang lain? Halo, ibu-ibu? Masih ada, Bu? Oh, udah pulang belum? Oh, belum. Bagaimana solusinya, Bu? Pengecatan, Bu. Pengecatan. Bu? Oke, pengecatan ini, Bu. Ada yang membantu pengecatan? Ibu mau bantu, Bu? Oh, serahkan Bapak ke pasrah pemukan lah, ya. Ya, bisa Bapak ya. Katanya ibu yang baik dari tadi. Kekenyangan, Bu. Ya, mungkin yang lain, mumpung masih ada waktu. Ada tanggapan yang lain, ya. Iya, tadi udah saya sampaikan sih. Ya, ya mungkin nanti Bapak Nurul yang tadi saya sampaikan mungkin Bapak Nurul lebih tangkap, mungkin barangkali Bapak Nurul mau menanggapi. Ini tadi yang saya sampaikan. Terima kasih kapital. Baik, mungkin tanggapan dari Bapak Ketua mewakili seluruh anggota ya. Intinya infak masjid apabila saya keluarkan, ibaratnya saya sudah mendapatkan persetujuan dari anggota. Karena tadi Bapak Ketua ngasih yang lain nggak ada, berarti secara tidak langsung apa yang dikatakan oleh Ketua bahwa kas akan dikeluarkan, setuju Pak ya? Berarti infak dari Bapak Ibu nanti akan saya sampaikan ke masjid. Mudah-mudahan infak yang telah Bapak Ibu berikan bisa bermanfaat buat masjid dan menjadikan pahalanya terus mengalir karena masjid selalu digunakan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, nanti akan saya konfirmasi kepada DKM di kampung tepatnya kapan akan dimulai, karena mungkin nunggu musim hujannya agak reda. Mungkin nanti juga saya iseng-iseng juga mencari donasi biar infak kita itu enggak habis banget. Ya, masih ada saldo. Kemudian untuk Bapak Sundaroso silakan untuk menerima uang arisannya. Saya udah dapat duluan, tinggal bayarin mulu. Tinggal anak satu yang belum, kalau nggak soha dia ikut satu, belum dapat, nanti mengambil terakhir katanya. Yang pertama, yang bus ini baru belum merintis ini nih. Arisan berapa orang Mas ya? 42 Ya, 42.
Dulu sempat 50. Iya. Untuk berapa? Tahu, berapa gitu? Nah, berapa nana mana itu? Di sebagian tuh pulang kampung ngasih lagi gitu. Jadi ini yang di kampung aja, Bulurah aja ikut ambil. Transfer tuh. Oh iya, saya lupa tadi Bu Lurah WA belum bisa menghadiri karena mungkin waktunya belum tepat. Salam kompak buat semuanya. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti lain waktu kalau pas acaranya tepat dia main ke Jakarta pas ada ini Pak, pas barengan mungkin dia insya Allah. Canda Pak. Wah. Suaminya DPR lah. Baik, uang arisan sudah diserahkan, semoga bermanfaat buat keluarga Bapak Sundaroso dan bisa mengembalikan nanti sisanya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu semuanya? Pengocokan udah belum? Belum. Belum. Di sana di luar. Ya, yang belum dapat ini siap-siap yang belum dapat. Namanya kita ketemu sahabat di informasi dulu tapi yang wilayah kan. Tapi untungnya selama saya urusan yang lain Sopirnya bisa cek iya. Tapi memang bagus masukan beliau bagus. Sebenarnya nggak ada yang salah Nah, yang saya maksud ini gini, memang arahannya tuh Oh, enggak lebaran ya. belum. niatnya bagus. Ada drama. Kita cuma antisipasi doang. Takutnya gini, arahan baik terjumus yang lain gitu. Gitu. Jadi makanya saya kasih rambu-rambu dulu nih. Karena di dalam kebaikan itu memang harus kita antisipasi juga tuh. Jadi zaman nanti larut dalam kebaikan atau terlupa dengan rambu-rambu yang lain itu. Makanya pas yang pertama masuk tuh tanpa izin, masuk lagi tanpa izin lagi terus berapa bulan tuh kita masih diem aja tuh. Lama-lama ini kok makin kebablasan nih. Soalnya kesannya kalau saya teriakin maling, saya berani. Karena walaupun itu siapapun mau masuk ke rumah orang kan harus izin lah. Makanya kalau ini mumpung anggota ini belum kebablasan masalah hadap, baik saya stop dulu. Takutnya nanti terlena dengan itu. Ya Bapak Ibu, untuk bulan depan Insya Allah pertemuan Pak Warseka di rumahnya Bapak Sulistiono. Ambil. Untuk alamatnya di Jalan Swadaya 2 RT 7 RW 6 Kampung Jati Jepang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan agar bisa hadir semua di bulan depan di minggu kedua di rumah Bapak Sulis. Tok belum ditulis tok. Yang kita setor siapa itu yang tulis ya? Yang Dengan dikosongnya arisan maka berakhirlah rangkaian acara pada siang hari ini. Alhamdulillah acara berjalan lancar. Maka dari itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ribuan Bapak semuanya belum acara kita lagi. Ini ada dari pengurus Paguyuban Pak Warseka yang mana kemarin
saudara kita atau istri dari Bapak Nasoha yang kemarin habis dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah beliau sudah pulang sehat walafiat. Tapi karena ini ada sedikit biasa dari Bapak Seka memberikan sedikit keringanan, tapi jangan disebut ininya jumlahnya. Namun ini hanya untuk solidaritas sumbangsi kepada anggota. Mohon diterima Bapak Nasoha, namun Bapak Nasoha nggak hadir. Ini wakil dari Bapak Nasoha, dari Bapak Ustadz Polisi. Mohon maaf, mohon maaf nih, kami tidak nominal harganya, tapi kita untuk memberikan terima kasih kepada teman-teman semua. Tersun, wallahumma fiq al-muhtariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, kami dahar yang 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah